Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Semua ya. Nah, bisa dilihat di sini ya. Bagaimana, masih semangat? Masih. Kita coba tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Tepuk tangan semuanya. Sebelumnya saya absen dulu. Coba nanti kalau yang saya panggil angkat tangannya ya. Adam. Ya, Ade Rifki. Ada Ahmad Dimas, ada kemudian Alif Tian, ada Anindita, Anugrah. Ya, kita lanjutkan ya. Yang pertama akan saya sampaikan tujuan pembelajaran pada kesempatan hari ini. Jadi tujuannya apa kita belajar pada kesempatan hari ini bisa dilihat. Nah, siswa mampu memahami pengertian dari himpunan dan kemudian dapat memberikan contohnya ya. Jadi di akhir pembelajaran nanti saya berharap kalian semua bisa memahami, bisa menjelaskan apa itu arti dari himpunan dan juga memberikan contohnya. Apa saja contoh yang termasuk himpunan dan yang bukan himpunan. Gitu ya, paham ya? Anak-anakku semua, sebelum kita lanjutkan ke materi, seperti biasa kita akan menyimpulkan sebuah kesepakatan kelas atau kesepakatan bersama. Saya sudah berikan contoh, ada 4. Nanti kalian bisa menambah ya. Apa yang belum ada nanti bisa ditambahkan. Untuk apa? Untuk supaya pembelajaran kita nanti supaya bisa berjalan dengan tertib dan baik. Nah, yang pertama saya contohkan ini ada nomor satu disiplin. Ya, disiplin artinya apa? Kita masuk sesuai waktunya. Ya. Pada waktu jam pelajaran bel bunyi, maka kita harus masuk. Nanti ketika bel selesai juga kita harus mengakhiri. Kemudian apalagi misalnya ketika kita belajar ya juga harus belajar ya. Ketika kita berdiskusi kita harus berdiskusi. Ketika kita presentasi ya maka kita harus melakukan presentasi. Yang kedua saling menghargai. Kenapa, Mbak? Tertawa? Boleh tertawa apa tidak, nanti kesepakatan juga ya. Saling menghargai artinya apa? Nanti ketika ada teman kalian yang maju ya atau mengerjakan soal itu kita hargai. Misalnya kok salah ya kita harus menghargai, tidak boleh kita menyalahkan ya, harus kita hargai. Bagaimana cara mengerjakannya, kita kasih aplaus misalnya ya, kita kasih tepuk tangan atau yang lain. Kemudian yang ketiga bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita kerjakan. Yang keempat misalnya aktif berdiskusi. Jadi nanti ketika kita belajar berkelompok atau berdiskusi, nanti saya harap kalian semua aktif ya. Aktif berdiskusi, jangan diam saja, aktif mengerjakan soal dan lain sebagainya. Ayo silakan sekarang bisa ditambahkan apa kira-kira nomor 4? Nomor 4 apa yang ingin kalian sepakati? 5, Pak. Apa? 5, Pak. Kan sudah saya kasih ya 5 ya, nomor 5. Nomor 5, apa nomor 5 kira-kira? Boleh makan semen. Boleh makan permen apa tidak? Oke, saya perbolehkan, tapi ada syaratnya. Syaratnya harus tetap fokus ya, harus tetap fokus belajar dan tetap berdisiplin dalam belajar ya. Nah, apalagi misalnya kalau misalnya mau ke belakang izin atau kita batasi 2 orang atau 2 anak. Setelah itu bisa bergantian. Sebelum kembali tidak boleh ke belakang lagi ya. Itu ada lagi yang akan kita sepakati.
Ada? Atau sudah cukup? Cukup ya. Jadi ada 6, ada tambahan 2 lagi. Tadi boleh makan permen, boleh. Tapi yang penting harus fokus tetap pada pembelajaran. Kemudian yang yang ke-6 tadi adalah ketika ada yang izin boleh 2 anak, maksimal 2 anak, dan sebelum kembali yang lain juga harus belum boleh ke belakang ya. Seperti itu kesepakatan kita. Mari kita patuhi bersama. Mari kita konsekuensi sportif kita patuhi bersama. Gitu ya. Paham? Paham? Paham. Anak-anakku semua, bisa dilihat ke depan aspek penilaian. Jadi pada pembelajaran pagi hari ini apa saja yang akan dinilai? Yang pertama, sikap. Sikap itu bagaimana kalian bersikap, sopan santun, saling menghargai tadi, itu harus kalian tunjukkan ya. Nanti ada penilaiannya sikapnya. Kemudian pengetahuan nanti ketika kita belajar diskusi kelompok, nanti harus berpengetahuan mencari dari mana saja, boleh dari Google, dari buku. Kalian harus bisa membaca, berliterasi, menyampaikan pengetahuan kamu. Yang ketiga, keterampilan. Bagaimana kamu mengerjakan soal tadi, nanti kamu juga harus bisa cepat ya, bisa benar dan tepat. Itu namanya aspek penilaian yang akan kita nilai nanti ketika kita belajar. Karakter apa yang akan dikembangkan pada pembelajaran kali ini? Yang pertama, kalian nanti harus bernalar kritis. Ketika ada sesuatu yang salah, kalian harus tahu atau harus kritis. Oh, ini salah. Benarnya seperti ini ya. Itu salah satu contohnya. Kemudian mandiri berusaha mengerjakan, mencari pengetahuan dari mana saja, mengerjakan sendiri, tidak menyontek ataupun tidak melihat pekerjaan teman yang lainnya. Yang ketiga, gotong royong. Ketika nanti berdiskusi, terapkanlah sistem gotong royong atau kerjasama, saling membantu. Itu ya. Baik, sekarang kita akan coba ice breaking ya, supaya kalian tidak jenuh. Sekarang coba berdiri, berhadapan-hadapan dengan temannya. Ya, sudah siap? Yang duduk sebelah kanan kemarin tangannya begini, yang sebelah kiri di atasnya gini. Nanti bisa bergantian. Ya. Saya akan bercerita kalau nanti ketemu kata gajah ya. Nah, gajah. Sekarang saya minta kata kuncinya gajah. Silakan nanti yang merasa tangannya dibuka berusaha untuk menangkap, dan yang merasa tangannya begini nanti berusaha untuk menghindar ya. Baik, ceritanya begini. Suatu hari saya diajak bapak pergi ke zoo atau kebun binatang. Nah, di kebun binatang itu banyak sekali binatang-binatang yang dipelihara. Ada binatang buas, ada binatang melata, dan ada binatang-binatang yang lainnya. Nah, setelah masuk dengan tiket 5.000, saya pertama melihat buaya. Nah, ya, buaya, ada kadal, ada komodo juga. Ada ya. Kadal anaknya buaya. Kemudian masuk lagi, ada kuda. Nah, kuda itu salah satu binatang besar, tapi ada yang lebih besar lagi, adalah jerapah. Belum ya? Masih jerapah. Jerapah kakaknya kuda, masih besaran jerapah. Namun ada yang lebih kecil lagi, yaitu semut. Nah, yang paling menarik perhatian saya adalah gajah. Gitu ya. Ada yang ketangkap? Ada yang ketangkap? Yang ketangkap nyanyi ya. Yang ketangkap nyanyi ya.
Yang ketangkap nyanyi. Sekarang coba kita nyanyi Lihat Kebunku. Tahu lagu Lihat Kebunku? Lihat Kebunku, tapi vokalnya diganti I semua ya. Nah, ayo 1, 2, 3, 4. Lihit kipinki, tepuk tangan. Simi indi. Kacau setiap hiri kisirim simi miwil militi si. Oke, tepuk tangan untuk semua. Nah, itu ya. Oke, mudah-mudahan dengan kita bergembira ini kalian belajar matematika tidak takut lagi, ya, tidak sepaneng lagi. Sebelum kita lanjutkan, yang pertama saya akan melakukan namanya asesmen awal. Sekarang dikeluarkan HP-nya. Tapi belum boleh dipakai ya. Saya kasih soal, tapi belum boleh pakai HP. Nah, nanti HP-nya. Ini saya kasih soal, dijawab sebisanya. Di belakang sini boleh ya. Yuk Mas, bantu yang sana Mas. Yang sini. Yang sana. Saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan soal ini. Kurang? Ada yang belum? Saya belum, Pak. Kalau kurang, ya. Belum, Pak. Kita lanjutkan untuk berdiskusi kelompok ya. Seperti yang sudah kita sepakati kemarin, kita belajar berkelompok, berdiskusi secara berkelompok. Ya, saya hitung sampai 5. Silakan untuk bisa mengumpul. Mengumpul itu apa? Berkelompok sesuai kelompoknya masing-masing. 1, 2, 3. Sudah? 4, 5. Sudah semua berkelompok? Baik, kita akan mengerjakan soal. Kalian nanti mengerjakan soal di sini. Silakan bisa berkelompok mengerjakannya, bisa membuka HP di Google, bisa juga melihat di buku ya. Sudah selesai mengerjakannya? Belum. Nah, nanti kesepakatan yang kita sudah sepakati nanti tolong bisa ditulis kemudian ditempelkan di mading atau di depan sana ya, supaya kita setiap hari teringat akan kesepakatan kita gitu ya.
Baik, sekarang saatnya presentasi. Diperhatikan kelompoknya masing-masing. Soal yang pertama ya. Nah, untuk soal yang pertama, silakan untuk kelompok 2, Mbak Anindita sama Mbak Uma untuk bisa menyampaikan hasil diskusinya. Boleh berdiri, Mbak Anin sama Mbak Uma. Ketua kelompoknya siapa? Anggotanya siapa? Bisa disebutkan. Ya, kelompok 2 siapa gitu ya. Yuk. Ayo. Ya. Yang lain mau didengarkan ya. Yang lain diam dulu, dengarkan kelompok 2. Ayo, dilanjutkan. Iya, betul sekali. Yang lain sepakat? Apa yang disampaikan kelompok 2? Sepakat? Sepakat. Mungkin nanti ada jawaban lain ya. Sekarang kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Iya. Itu tadi adalah pengertian dari himpunan. Baik, untuk waktu diskusi sudah selesai. Silakan bisa dikumpulkan pekerjaannya dan kembali ke tempat duduk masing-masing. Saya hitung sampai 5 ya. 1. Yuk, bisa kembali. 2. 3. Ya Mas, sudah sini kumpulkan. Yuk Mbak, sini bawa sini. 4. 5. Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Duduk yang rapi seperti semula ya. Ya, demikian pembelajaran pada hari ini. Kita sudah banyak belajar tentang himpunan. Ya, kita banyak menemukan contoh-contoh himpunan pada kehidupan kita sehari-hari ya. Misalnya kumpulan atau himpunan hewan berkaki 4 ya. Ada lagi kumpulan atau himpunan anak-anak yang suka musik dan lain sebagainya. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini bermanfaat ya. Sekarang saya mau tanya, bagaimana pembelajaran pada pagi hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan ya. Nanti kita akan buat lebih menyenangkan lagi dengan permainan-permainan yang lain lagi. Menyenangkan Mas? Menyenangkan. Buktinya apa? Kalau kita menyenangkan, kalian semua senang senyum-senyum sendiri ya. Nah, itu juga termasuk menyenangkan. Baik, anak-anakku sekalian, kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih, tetap semangat belajar. Kita cek lagi semangatnya. Tepuk semangat. 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 Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adil. Ya. Tepuk tangan semuanya.